Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, juga hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga kepada pendengar radio yang turun menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Jasa radio itu luar biasa. Apalagi ERI yang jangkauannya lebih jauh. Kita punya pendengar di Aceh Selatan, Abdiya, di Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan mereka sudah punya nomor-nomor telepon penceramah di Masjid Raya. Sudah ada sama mereka. Saya kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar radio. Ditanya macam-macam. Kalau yang tidak khilafiyah saya jawab, tapi yang khilafiyah saya bilang saya bukan ahlinya. Kadang-kadang saya berikan nomor guru-guru kita yang lain yang memang bidangnya. Kalau saya tidak bisa. Nanti salah jawab pecah masyarakat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi majunya para pendengar ceramah baik di YouTube atau di Masjid Raya itu menunjukkan kebangkitan Islam juga. Kebangkitan agama Islam. Kebangkitan orang-orang yang cinta kepada Islam. Jadi abad ke-15 Hijriah ini sudah berjalan 1443 tahun. Ini disebut-sebut abad kebangkitan Islam. Tapi hampir setengah perjalanannya. Ke depan kalau nggak salah saya 8 hari lagi kita akan masuk tahun baru lagi. Tahun baru Islam. Tahun 1444 Hijriah. Kan? Banyak yang menyebutkan ini tahun cantik. Jadi angkanya cantik. 1444 gitu kan. 1444 Hijriah. Sebenarnya tidak ada istilah cantik dan tidak. Sangat tergantung kepada kita penganut Islam. Apakah kita tampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, wajah Islam yang berakhlakul karimah, atau wajah Islam yang bengis, wajah Islam yang tidak berakhlak. Letak cantiknya di situ. Kalau kita umat Islam tampil sebagai rahmatan lil alamin, kalau kita umat Islam tampil sebagai umat yang berakhlakul karimah, tentu tahun itu juga cantik. Tetapi kalau kita orang Islam tampil dengan wajah bengis, wajah kasar, tidak berakhlak, tentu tahun itu juga akan buruk. Mudah-mudahan kita akan tampil dengan wajah yang rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut tahun Islam itu tahun Hijriah? Sudah sama-sama kita ketahui
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Mekah 53 tahun dan kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun di Madinah. Usia Rasulullah menjadi 63 tahun dan beliau wafat di Madinah. Jadi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para muhajirin, ya, lebih kurang 200 orang, ada yang menyebutnya 300 orang. Itu adalah peristiwa yang luar biasa. Rasulullah tidak akan hijrah tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bukan penakut. Beberapa kali justru yang takut orang kafir. Tetapi kenapa juga Rasulullah harus pindah meninggalkan negerinya? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah harus hijrah seperti para nabi yang lain. Seluruh para nabi yang 25 orang itu hijrah semua. Semua hijrah. Yang luar biasa Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Hijrah dari surga ke bumi. Nabi Adam tinggal di surga 40 tahun bersama istrinya. Tetapi bagaimana supaya Nabi Adam dan Siti Hawa hijrah? Allah Maha berkayasa. Allah menciptakan iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, lalu makan buah terlarang, buah khuldi, ya. Kemudian Allah mengusir, menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Surga di mana? Surga di langit, ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah surga asli, surga di langit. Tetapi ada pemikiran-pemikiran dari katakanlah orang-orang yang reformis, terlalu reformis. Surga Nabi Adam dulu adalah di Yaman, di tanah bumi, ya. Wallahu a'lam. Tapi kita, guru-guru kita dalam kitab-kitab, surga asli, surga yang di langit, diturunkan ke bumi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada yang menyebutnya Nabi Adam ini turun di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Di situ. Zaman dulu India itu, ya. Turun di India. Siti Hawa diturunkan Allah di Jeddah. Kemudian dipisahkan 200 tahun, kemudian ketemu keduanya di Jabal Rahmah, Arafah. Mereka berumah tangga dan melahirkan 12 kali hamil. Sekali lahir 2 orang. Jadi 24 putra-putri Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Ini hijrah Adam dari surga ke bumi. Tapi kita lihat Nabi Nuh juga hijrah. Nabi Nuh itu mula-mula di negeri Syam. Nabi Nuh mula-mula di negeri Syam. Tapi kemudian Nabi Nuh hijrah ke Mekah. Hijrah ke Mekah. Kemudian kita lihat juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari negeri Syam. Nah, dari negeri Syam. Juga Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina, ke Mesir. Ismail itu lahir di Mesir, anak Nabi Ibrahim. Kemudian hijrah ke Mekah. Jadi hijrah juga. Hijrah dan nabi-nabi lain, Nabi Idris hijrah dari Mesir, dari negeri Syam ke Mesir. Jadi semua para nabi hijrah itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dihijrahkan oleh Allah. Dalam Islam ada 3 hijrah. 2 diikuti oleh Rasulullah, tapi ada 1 hijrah pertama Rasulullah tidak ikut. Hanya Rasulullah menganjurkan umatnya dan dipimpin oleh adik sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abi Talib. Itu abangnya dari Sayyidina Ali. Untuk hijrah itu ke
ke benua lain. Ya. Jadi Rasulullah itu kan benua Asia. Jadi Arab Saudi itu benua Asia. Tapi Rasulullah menyuruh orang-orang Islam untuk hijrah ke benua Afrika, ke Ethiopia. Jadi hijrah pertama ke Ethiopia. Karena Raja Kristen Ethiopia itu raja yang adil, yang baik, menyambut umat Islam, bahkan kemudian Raja Najasyi itu masuk Islam. Kemudian pernah juga membayar mahar perkawinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah. Itu luar biasa raja itu, ya, Raja Najasyi. Ethiopia, negara Ethiopia sekarang di Afrika. Jadi hijrah pertama ke situ. Rasulullah tidak ikut. Tetapi banyak sekali, semuanya 300-an juga orang-orang Islam yang hijrah itu dengan kapal, dengan perahu, semacam kapal layar lah. Jadi naik di Yaman, menyeberang teluk Arab ke Ethiopia. Itu hijrah pertama. Tapi hijrah kedua Rasulullah ikut. Hijrah kedua Rasulullah ikut kemana? Masih di Arab Saudi, ya, ke Taif. Jadi Rasulullah justru hijrah berdua saja dengan anak angkatnya, Zaid bin Harisah. Pergi berdua, mengajak pemimpin-pemimpin di Taif untuk masuk Islam. Tetapi justru mereka menolak kedatangan Rasulullah, bahkan menyuruh anak-anak untuk mengambil batu melemparkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Harisah. Diusir. Tapi Rasulullah bersabar, turun malaikat yang menjaga gunung. Malaikat minta izin Rasulullah supaya diambil gunung itu ditimpakan kepada orang-orang Taif. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan. Mereka tidak mengenal aku. Mereka tidak tahu apa tugasku. Nanti suatu zaman, suatu ketika cucu-cucu mereka akan beriman semuanya, akan masuk Islam semuanya. Ramalan Rasulullah benar. Ya. Kemudian orang-orang Taif masuk Islam semuanya. Seorang pun tidak ada orang Taif yang non-Islam, karena orang Arab juga mereka itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ketiga Rasulullah itulah ke Yasrib, ya. Ke Yasrib. Yasrib kemudian ditukar nama oleh Rasulullah menjadi Madinah. Madinatul Munawwarah. Madinah kota Islam yang bercahaya. Cahaya apa? Cahaya keimanan. Nah, di situ bercahaya Islam menyebar ke seluruh dunia. Jadi kota Madinah itu kedudukannya luar biasa. Kota yang paling mulia di sisi Allah di dunia ini adalah Mekah. Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, tidak ada lain. Kota Madinah. Kota Madinah yang kedua. Yang ketiga, Yerusalem. Baitul Maqdis. Jadi misalnya ada istilah-istilah yang kita ciptakan sendiri nggak masalah, tapi tidak ada dalil. Ya. Misalnya Aceh Tanah Aulia, boleh. Artinya kita ingin Aceh ini melahirkan aulia-aulia Allah yang beriman bertakwa, boleh. Tetapi cari dalil tidak ada. Kalau dalil untuk Mekah, ayat Quran. Kalau dalil untuk Madinah, ayat Quran. Ya. Untuk Baitul Maqdis, ayat Quran. Ya. Lalu kita bilang Aceh Tanah Aulia, Aceh Serambi Mekah, itu boleh-boleh saja. Artinya kita juga bercita-cita yang baik, ya. Boleh. Nah, tetapi kita buktikan dengan kenyataan. Baik Begahdo dan Aulia buat dosa anak sodang itu juga. Nah, buntut, judi, panen dan Aulia lagi-lagi kan. Nah,
Tapi bercita-cita itu boleh, ya. Semoga memang Aceh memang menjadi tanah para aulia. Tapi tanah aulia yang asli adalah Yordania. Nah, Yordania itu dekat Israel, ya, dekat Palestina. Itu Yordania. Kenapa disebut tanah aulia? Karena di Yordania itulah Bukit Kaf, ya, surah Al-Kahfi. Di situ Bukit Kaf, di dalam Bukit Kaf itulah aulia 7, ya. 8 dengan anjingnya, kan gitu, ya. Nah, itu tanah aulia yang asli. Misalnya kita berikan Sabang ada aulia 44, silakan, ya. Tetapi siapa nama aulia di Sabang itu kan nggak ada, nggak jelas, ya. Nggak masalah, ya. Jadi nggak masalah juga kalau kita cari nama-nama, misalnya lahir cucu kita, lahir anak kita, kita kasih nama Muhammad, kan tidak masalah, Muhammad, Ahmad atau Ibrahim, itu kan bagus. Cita-cita orang tuanya supaya cucunya itu, cita-cita kakek supaya cucunya itu berakhlak mulia seperti Rasulullah, seperti Ibrahim. Tentu harus berjuang kita mendidik cucu-cucu itu atau anak itu supaya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Sekedar nama saja tidak bisa kita banggakan, ya. Sekedar nama saja tidak bisa kita banggakan. Misalnya Aceh Serambi Mekah itu memang sangat mulia nama itu, dan sudah dibuktikan oleh kakek-kakek kita zaman dulu, lahir ulama-ulama besar di Aceh. Tetapi coba bayangkan sekarang, kalau kita butuh penceramah harus kita undang dari Jawa. Kalau kita butuh qari yang bisa imam yang kita cintai harus kita undang dari Jawa. Kita bikin pesantren Al-Hafid harus kita undang dari Jawa. Kita datang ke sana mencari. Di mana letak kebanggaan sendiri? Enggak ada. Kalau seharusnya kita Serambi Mekah, ya, kita juara MTQ, kita gudangnya Al-Hafid. Seharusnya seperti itu, baru bisa kita berbangga hati. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting semangat hijrah itu harus ada sama kita semua. Hijrah itu harus kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi fil lughah, dalam makna bahasa. Apa itu fil lughah dalam makna bahasa? Ternyata hijrah itu berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Harus berusaha kita hijrah, pindah. Kalau dulu kita masih punya kekurangan di bidang akhlak, di bidang beramal segala, tahun depan nih harus lebih baik. Itu hijrah. Tapi hijrah yang kedua, mana aslinya adalah hijrah terakhir Rasulullah ke Madinah. Setelah itu kata Rasulullah, tidak ada lagi hijrah. Bagi siapa? Itu bagi Rasulullah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tidak ada lagi hijrah. Itu bagi Rasulullah. Tetapi bagi kita umatnya harus selalu punya ikhtiar hijrah. Hijrah demi syariat ini. Bagaimana contoh hijrah kita ini? Hijrah kita, misalnya katakanlah suatu kita tinggal di sebuah pedalaman, di situ tidak ada yang bisa membuat kita lebih takwa, lebih taat. Mungkin tidak punya ulama di situ, tidak punya guru di situ. Lalu berniat kita untuk pindah, hijrah ke kota misalnya. Itu akan mendapat pahala dari Allah SWT. Itu juga hijrah namanya. Hijrah kepada kebaikan-kebaikan. Jadi hijrah juga dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, innama amalu binniyat. Ya, sesungguhnya segala pekerjaan itu dengan niat. Ya, bagaimana niat kita? Ya. Faman kanat hijratuhu ilallah, maka barang siapa berniat hijrah karena Allah, maka akan diberi pahala. Tapi ada orang yang hijrah bukan karena Allah saja, ya, karena duniawi atau karena perempuan yang ingin dinikahi misalnya, ya. Itu ada contoh di zaman Rasulullah.
seorang pemuda hijrah ke Madinah ikut Rasulullah, tapi rupanya tujuannya untuk nikah. Maka Rasulullah menyindir pemuda ini. Jadi kalau kita hijrah itu karena Allah. Hijrah dulu nggak suka kita salat subuh berjamaah saya. Lalu kita berusaha untuk salat subuh berjamaah selalu, itu hijrah. Dulu jauh sekali kita dengan masyarakat, tidak pernah memberi zakat, infak dan sedekah. Sekarang kita lakukan itu, hijrah. Dulu kita nggak pernah memuliakan orang-orang cerdas, ulama, cendekiawan, malah kita benci mereka. Justru teman-teman kita orang-orang awam. Sekarang kita tinggalkan orang awam, tapi bukan 100% kita tinggalkan. Tapi kita lebih dekat dengan cendekiawan Islam, dengan ulama Islam, itu juga hijrah. Hadirin wal hadirat, sangat tergantung fa'in nama limri'i manawa. Jadi bagaimana niat kita itu? Tergantung niat. Kalau niat kita baik, Allah akan membalas yang baik. Kalau niat kita buruk, akan dibalas dengan buruk. Hadirin wal hadirat, insyaallah ya, kalau ada umur panjang, saya akan ceramah tentang hijrah ini 8 kali, 2 bulan. 8 kali. Dan ustaz lain juga boleh ceramah tentang hijrah karena pasti beda-beda, ya. Tapi semuanya positif, ya. Semuanya positif. Silakan ceramah sebanyak-banyaknya nilai-nilai hijrah itu supaya tercerahkan, supaya kita tahu perjuangan Rasulullah yang sangat berat itu. Jadi hijrah itu bukan iman-iman, bukan tamasya, bukan tur, bukan. Hijrah itu jihad. Perjuangan yang sangat luar biasa Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagai contoh sebuah cerita singkat ya. Orang yang hijrah pertama itu terjadi 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Abu Salamah hijrah ke Madinah. Bagaimana beliau bawa Ummi Salamah dan anaknya Salamah yang masih kecil. Ingin meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sudah ada izin dari Rasulullah, silakan hijrah duluan. Tetapi apa kata kaum Abu Salamah? Sebelah Abu Salamah. Kamu Abu Salamah mau kemana? Saya mau hijrah ke Madinah. Silakan. Tetapi datang satu kaum lagi dari Ummi Salamah. Abu Salamah, mau membawa kemana ini saudara kami? Kami mau hijrah ke Madinah. Karena mereka kafir. Jangan bawa saudara kami Ummi Salamah. Kami pertahankan, jangan bawa. Oke, tapi lepaskan saya akan hijrah sendiri. Berangkat sendiri. Abu Salamah itu berangkat sendiri. Ummi Salamah masih dengan anak kecil itu. Tapi tiba-tiba datang kaum Abu Salamah. Kalau kalian menahan Ummi Salamah tidak boleh ikut Abu Salamah, anaknya adalah anak Abu Salamah. Kami diambillah anak itu. Coba bayangkan Abu Salamah, suaminya sudah pergi sendiri hijrah, anak kecilnya Salamah itu sudah diambil oleh saudara Abu Salamah. Perempuan itu, Ummi Salamah itu mulai menangis sejak pagi sampai sore. Sejak pagi sampai malam, tiap hari menangis. Badannya yang sehat, kemudian sudah kurus kering, terbayang suaminya apakah selamat dalam perjalanan, terbayang apakah anaknya sudah diambil oleh saudara Abu Salamah bisa hidup, kurus. Tapi kemudian saudara Ummi Salamah itu kasihan kepada Ummi Salamah, berangkatlah engkau mengikuti suamimu ke Madinah, dan ini anakmu juga dikembalikan. Berangkatlah Ummi Salamah dengan anak kecil itu di atas unta. Tapi alhamdulillah di dalam perjalanan ada seorang yang bernama Utsman, tapi bukan Sayyidina Utsman yang lain nih. Utsman bin Talhah ini membantu sampai ke Quba.
sampai di Kuba dikatakan di kemah itu suamimu, oh Abu Salamah. Bergabunglah mereka itu luar biasa, dan kemudian kita tahu Abu Salamah menjadi pahlawan perang, kemudian terluka dalam perang Uhud, terluka dan meninggal dunia. Ya, jadi Ummi Salamah menangis, suaminya meninggal. Tapi apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih baik dari Ummi Salamah. Itu kata Rasulullah. Kemudian didengar oleh Abu Bakar, yang lebih baik dari Ummu Salamah, yang lebih baik dari Abi Salamah mungkin saya. Abu Bakar meminang Ummi Salamah. Ummi Salamah tidak mau. Dengan Abu Bakar Siddiq tidak mau. Kemudian Umar juga meminang, ya. Umar bin Khattab juga meminang, juga tidak mau. Tidak mau. Tapi siapa yang mau? Kemudian ternyata Rasulullah meminang Ummi Salamah. Jadilah Ummi Salamah istri Rasulullah dan dijamin masuk surga. Dan salah satu istri yang banyak merawikan hadis, yang paling banyak merawikan hadis adalah Aisyah, ya. Aisyah. Yang kedua Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Dari perempuan termasuklah salah satu Ummi Salamah. Itu luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, nanti kita akan lanjutkan tentang sejarah-sejarah yang asli. Jadi tidak ada unsur dongeng sedikit pun, karena saya diamanahkan oleh guru saya dulu, Profesor Ali Hashmi. Beliau yang titip saya ke Mesir Raya untuk bicara tentang sejarah Islam. Kemudian diingatkan oleh imam besar Bapak Sufyan Hamzah, ceritalah sejarah yang murni, jangan sedikit pun masuk dongeng yang tidak ada manfaat di Mesir Raya. Ternyata kita bisa mencari hadis-hadis sahih dengan cerita-cerita yang sangat indah itu kan, sangat indah. Ini yang kita ceritakan tadi kan hadis sahih itu tentang peristiwa hijrahnya Ummi Salamah, Abu Salamah. Jadi bukan dongeng. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menghayati benar-benar ya tentang sejarah ini, saya anjurkan membeli sebuah buku, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya Fiqh Sirah. Artinya fikah tentang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fiqh Sirah. Pengarangnya Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali Al-Misri, orang Mesir lah ya. Itu lengkap dengan hadis-hadis sahih dan dibuang hadis-hadis lemah. Sudah disahkan oleh ulama-ulama hadis bahwa fiqh sirah itu layak digunakan oleh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu salah satu buku wajib di Fakultas Adab jurusan Sejarah Islam UIN Naraniri. Jadi Fiqh Sirah namanya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hanya sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.